wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Jamaah salat asar Masjid Jami' Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam, di mana tadi kita sudah berbicara tentang tingkatan orang-orang yang akan kembali kepada Allah. Sebetulnya kalau kita sadar bahwa kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang harus memproyeksikan diri kita, orang yang akan kembali kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka lakukan segala sesuatu yang baik karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, dan yang penting cinta kepada Allah, lillah billah fillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saya sudah sampaikan tadi bahwa orang-orang yang akan kembali kepada Allah itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama disebut murid atau jamaknya muridun. Muridun ini orang adalah yang sadar, dia mendapatkan cahaya, sinar dari Allah, namanya nur waridil intibah. Sadar, ibarat lagi tidur nyenyak. Orang lagi tidur nyenyak itu kan nggak tahu apa-apa. Lampu dinyalakan, tak, bangun dari tidur kita sadar, oh iya ya, saya hari ini harus berangkat kerja. Itulah murid. Ada niat untuk berangkat ke sana, itu murid. Kemudian yang kedua, cahaya yang diberikan oleh Allah kepada tingkat kedua adalah as-sair atau sairun, namanya nur waridil iqbal. Cahaya yang membuat seseorang siap menjalankan dan mulai merangkak, menapaki, itu sairin. Nah, yang ketiga, nur waridil wisol, cahaya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah berjalan tadi sampai kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, sekarang saya membacakan quote yang berikutnya. Qatta as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Allah menyamarkan, menggaibkan amal-amal perbuatan bagi orang-orang yang sudah berjalan menuju Allah dan orang-orang yang sudah sampai, maksudnya adalah sudah bersama Allah, karena kita orang yang ketiga tadi kan selalu bersama Allah. Qatu as-sairina lahu wal muwasilina an ru'yati a'malihim wa syuhudihim. Orang kedua ini amal-amalnya itu digaibkan oleh Allah. Maksudnya apa Pak kok digaibkan? Orang yang sedang berjalan kepada Allah, ya, itu fokusnya adalah bagaimana menjalani perbuatan. Dia tidak pernah melihat amal yang sudah dilakukan. Kalau yang pertama tadi kan beramal, sudah bangkit lalu mulai bertindak, itu dia selalu melihat, oh saya sudah melakukan ini, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah ibadah, saya sudah sholat, saya sudah zakat. Tapi yang sairin ini, dia tidak fokus pada perbuatannya, amal-amal yang sudah dilakukan tadi, karena bagi dia, iya kalau amal saya benar, yang saya lakukan
Apakah itu benar? Apakah itu salah? Maka dia tidak perhatian itu. Jadi menganggap amal yang sudah dilakukan itu tidak melihat. Karena dia fokusnya adalah bagaimana amal saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat, dia hanya menganggap, oh jangan-jangan amal saya, perbuatan saya itu cacat. Nah, di situ. Nah, inilah yang tingkatan sairin. Jadi dia tidak melihat, dia berbuat tapi tidak mengandalkan amalnya itu, karena dia punya potensi, punya pikiran, amal saya jangan-jangan nggak sah, jangan-jangan nggak terima. Maka yang dilakukan adalah tidak melihat perbuatan, tapi bagaimana memperbaiki perbuatan-perbuatan amal-amal yang kemarin itu. Maka ini adalah bagian dari proses untuk mencapai takwa. Saya katakan takwa itu adalah proses melakukan perintah Allah, melakukan ibadah, melakukan amal yang tidak ada habisnya, karena melihat yang lalu itu jangan-jangan salah, jangan-jangan nggak bagus, maka besok sekarang saya terus perbaiki. Jadi yang lalu tidak dilihat lagi, yang diperhatikan adalah besok bagaimana saya lebih bagus lagi. Itu as-sairin. Jadi menganggap gaib, tidak melihat amal-amal yang sudah dilakukan. Nah yang ketiga, qatta al-wasilina an ru'yati amalim wa syuhudi ahwalim. Yang ketiga, orang yang bersama Allah tadi itu menurut para ulama dia sudah ada pada posisi, sudah punya makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang menyebutnya mereka adalah wali-wali Allah, punya makom. Tetapi makom yang dia peroleh, orang yang sudah banyak ini banyak itu ndak melihat posisinya. Yang dia lihat pokoknya saya bersama Allah. Maka makomnya, kedudukannya ndak dilihat, gaib bagi dirinya, ndak diperhatikan. Orang menganggap saya mau apa kayak ndak perhatikan. Yang penting saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, itulah yang kita jelaskan bahwa untuk sampai kepada Allah ada tingkatan-tingkatan, tingkat murid, di mana murid itu biasanya memang selalu melihat amalnya. Oh, saya sudah melakukan ini. Oh, saya sudah melakukan itu. Tidak salah dia bangga dengan itu seperti saya katakan tadi. Tapi yang kedua, yang dilakukan itu tidak dilihat lagi karena dia punya anggapan jangan-jangan yang saya lakukan itu tidak benar. Maka fokus saya adalah yang kemarin tidak usah dilihat lagi. Yang sekarang ini saya lakukan bagaimana lebih bagus daripada yang kemarin. Maka kayak kita ini mestinya begitu. Hari kemarin kita sholat asar, sekarang sholat asar. Yang kemarin jangan dilihat lagi, tapi yang asar sekarang ini perhatikan bagaimana bisa lebih bagus lagi. Inilah tingkatan as-sairin. Nah, yang ketiga, dia sudah punya kedudukan, ibadahnya sudah mantap segala macam, tapi tidak bangga, itu juga tidak bangga dengan kedudukannya, maka dianggap jabatan, kedudukan itu gaib karena sudah bersama Allah. Dan ketika sudah bersama Allah, yang lain hilang, adanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini sebagai mukadimah saja. Memang rada sulit memahami kitab ini, tapi insya Allah sedikit-sedikit nanti ke sana kita akan paham bahwa memang demikianlah sesungguhnya perjalanan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, silakan. Ya. Ya. Cerita yang ya. Ya. Betul. Ya. Ya, jadi begini Pak, itu Siti Jenar kabarnya dibunuh
Ada yang bilang lagi setelah dibunuh kepalanya berubah jadi kepala anjing atau apa. Sesungguhnya Bapak, inilah yang perlu dijelaskan kepada orang-orang yang belum memahami tasawuf. Karena orang baru tingkat syariah tiba-tiba kok diajarkan bagaimana manunggaling kawula Gusti, itu akan menuduh ini adalah perbuatan yang syirik. Jadi saking tingginya, dan itu pelajaran umum belum nyampe, kajian umum belum nyampe. Dimana seperti ngaji kayak gini, kalau kita nggak mulai dari awal kemarin-kemarin, tiba-tiba saya menyatakan bahwa yang ada itu adalah Allah, itu adalah Allah. Kemarin kan kita sudah sampaikan di kitab ini di bab awal bahwa yang wujud ini adalah Allah. Ini ada Pak di sini sebetulnya dari beberapa kajian yang lalu. Jadi seperti yang disebutkan oleh Pak Syahril tadi, Syekh Siti Jenar itu adalah hak benar, tetapi karena ilmunya orang umum belum nyampe, dan ini dikhawatirkan orang-orang umum tanpa belajar syariah, tanpa belajar zahir, kok tiba-tiba langsung manunggaling kawula Gusti, menyatunya diri dengan Tuhan, maka itu akan berbahaya. Itu di satu sisi. Sisi yang lain itu biasa Pak, di dalam sejarah Islam itu politik memang luar biasa kejamnya. Jadi itu ada juga berkaitan dengan politik. Karena saat itu kerajaan Demak itu bisa goyah, pengikutnya bisa pindah ngikut Siti Jenar semuanya, pejabat-pejabatnya, dan itu akan bahaya. Akan terjadi kudeta. Nah, maka ditemui, dijemput, diamankan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, terus berita keluarnya dibunuh. Tapi sesungguhnya tidak, karena di dalam ajaran Islam tidak ada, tidak boleh, gitu Pak. Sama dengan kisahnya Ibnu Arabi, juga begitu. Ceritanya dibunuh, tapi sesungguhnya tidak ada yang tahu apa benar dibunuh atau tidak. Ya Pak, jelas ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.